Pinamay mo ka! Ano nangyari, Ben? Pasangan suami istri muda yang mengadu nasib di kota untuk memperjuangkan impian mereka. Mereka bekerja keras melawan godaan dan cobaan yang datang menerpa, sampai-sampai sang istri rela jadi simpanan laki-laki parubaya. Itulah sedikit gambaran dari film yang berjudul yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana kisahnya? Mari masuk ke alur filmnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Awal kisah akan memperlihatkan pasangan muda. Mereka bernama Ben dan Anna. Pasangan itu hidup dengan sederhana dan mereka juga masih ikut tinggal di rumah ibunya Anna, dan ibunya pun masih aktif bekerja mencari nafkah dikarenakan rumah yang mereka tinggali bersama itu ada sangkutan dengan bank dan terancam akan dilelang jika tidak segera dilunasi. Mereka saling bahu-membahu mencari cara agar bisa melunasi angsuran mereka ke bank. Halika. Sige, sumunod ka sa susunod na araw na yung close bidding. Magagawa ko rito, ha? Namun usaha mereka seakan sia-sia ketika ada orang yang memenangkan lelang rumah mereka, yang tak lain orang itu adalah paman Anna sendiri. Pamannya ingin membangun bisnis di tanah rumah itu dan cemburu karena ibu Anna lah yang mendapat warisan rumah itu. Tentu saja Anna dan ibunya menjadi kesal akan kenyataan itu. Sempat terjadi pertengkaran kecil, namun masalah itu pun akhirnya selesai dengan cara kekeluargaan, yaitu ibunya Anna harus membayar 500 juta peso untuk membeli rumahnya kembali. Sana hindi na lang kayo sumali sa bidding. 500,000. Grabe talaga ito! Tama na lahat! Manong, Mau tidak mau, suka dan tidak suka, besoknya mereka harus pergi dari rumah mereka sendiri. Mereka pergi ke tempat sahabat ibunya, dan untung saja dia masih mau menampung mereka. Mungkin ini yang namanya sahabat, bisa lebih dari keluarga. Tapi Ben dan Anna merasa bertanggung jawab dan ingin segera membayar rumah mereka kembali. Mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar, yaitu dengan cara merantau ke kota. Pati mga negosyo nagkalat lahat. Bubukod tayo? kahit saan, basta kasama ka. Sesampainya di kota, Ben sudah disambut oleh kenalannya yang bernama Mando. Dan untuk sementara mereka tinggal di tempatnya Mando, yang Mando sebut sendiri sebagai Hotel California. Tapi aslinya ya sebuah bangunan bekas yang digunakan oleh orang-orang terpinggirkan di kota. Walau kenyataan memang tak sesuai hayalan mereka soal hidup di kota, tapi setidaknya mereka punya tempat untuk tidur dan berteduh sembari menunggu Mando mencarikan pekerjaan untuk mereka. Ganito pala dito, no? Dito sa syudad? Akhirnya Ben berhasil dicarikan pekerjaan oleh Mando sebagai pelayan di sebuah restoran. Nampaknya Ben juga betah kerja di situ, karena selain gajinya yang 4 kali lebih besar dari kerjaannya di kampung, bosnya juga baik dan kadang Ben diperbolehkan membawa pulang makanan di restoran untuk dimakan berdua bersama istrinya. Isang buwan nakikitain ko sa bigasan. Kumain ka na. Hari-hari berganti dengan berjalannya waktu. Ben semakin kenal dengan orang-orang di sana dan juga kenal dengan pemilik warung Madura di sana yang kebetulan adalah seorang wanita muda dan cantik yang bernama Ningsi. Dan ya namanya juga lelaki, gak bisa lihat yang bening dikit. Ben sedikit naksir sama si Ningsi, dan Ningsi juga tertarik pada Ben yang asalnya di kampung karena beranggapan pemuda kampung itu baik-baik. Di sisi lain, Anna semakin khawatir dengan keadaannya karena tak kunjung dapat pekerjaan.
Bahkan Ana juga sempat ditolak untuk bekerja di kafe. Hingga datang seorang mantan polisi yang mereka sebut Sersan Theodore, aka alias Poltak, yang merupakan kenalan dari Mando dan seorang penjaga beberapa kafe di daerah itu. Nampaknya Poltak tertarik dengan Ana, dan setelah dijelaskan oleh Mando, Poltak meminta nomor Ana dan berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk Ana. Dan besoknya Ana mendapatkan panggilan dari Poltak untuk ditempatkan bekerja di sebuah klub malam. Sebagai pelayan di sana, tentu saja Ana yang amat butuh pekerjaan sangat giat bekerja. Walaupun kerjaannya sampai larut malam, tetap saja ia lakukan. Ana, gusto ko niya makilala. Sarge, ano po? Ana Fuentes. Kuya, sino ba yun? Pulis? Dating polis. Namun lama-lama dan makin lama, Ben jadi gelisah karena istrinya sering pulang malam. Sampai saat dimana Ben ingin menjemput Ana di tempat kerjanya, ia melihat Ana yang terlihat begitu akrab dengan si Poltak dan membuat Ben cemburu pastinya. Di rumah, Ana mencoba menjelaskan kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan si Poltak. Tapi besoknya hubungan mereka menjadi semakin renggang karena Ana yang mendapati Ben sedang melihat pap foto Ningsi di HP-nya. Ana balik mengingatkan dengan menyinggung tujuan awal mereka datang ke kota dan meminta Ben untuk berpikir 2 kali kalau ingin menggoda perempuan lain di kota. Ano yan? Maglanda, isipin mo muna bakit tayo nagpapakahirap dito. Seakan telah gelap mata karena keinginan akan uang yang banyak jumlahnya, Ben mengambil jalan terjal dengan mempertaruhkan uang mereka berdua untuk berjudi. Namun Ben malah kalah sampai berkali-kali, hingga Ben malah menambah beban hutang pada keluarga mereka, dan Ben hanya bisa malu dan tak sanggup jujur pada istrinya. Boss, meron. Tataya pa dito. Namun ketika akan berangkat bekerja, Ben malah ditagih hutangnya kala itu, dan Ben yang belum bisa melunasinya malah melawan dan terjadilah baku hantam di situ. Dan beruntungnya Ben yang dikeroyok oleh bandar judi itu sempat ditolong oleh Mando, dan akhirnya Mando juga tahu ternyata Ben malah terlilit hutang karena berjudi. Mando marah dan seakan tak percaya karena Ben termasuk sahabat dekatnya di kampung. Agyuda ang paten niya ni! Magkano utang niyo kay Marlon? Ano naman, pero may pera ka dyan, pwede akong makiram. Wala. Ben yang bingung dan terus-terusan diteror karena hutangnya, dibantu Mando yang memberikan cara agar cepat mendapatkan uang. Alhasil, Ben mengambil jalan pintas dengan menjual video pertandingan kasurnya dengan Ana ke pengedar video dewasa. Namun masalah kembali timbul karena yang namanya internet pasti akan cepat tersebar kemana-mana. Dan sampai di mana Ana mengetahui hal tersebut, ia pun menjadi malu dan hancur. Ana sangat kecewa dan marah dengan suaminya, sampai pertengkaran tak bisa dihindari dan mencapai hasil di mana mereka akhirnya berpisah. Singkatnya, setelah 1 tahun berlalu, Ben sekarang di kampung dan kembali ke pekerjaannya yang dulu, sedangkan Ana nampak sukses di kota, bekerja sebagai manajer di klub malam, tentu saja dengan bantuan Poltak di belakangnya. Sampai pada satu malam, Ana digoda oleh salah seorang pelanggan yang lagi mabuk. Untung saja ada Poltak yang menolongnya. Dan yang lebih membagongkan, Ana ternyata tinggal bersama Poltak. Dan saat itu Poltak sedang meminta jatah apemnya, tapi malah ditolak sama Ana. Poltak marah dan ia memaksa Ana buat begituan. Ana hanya bisa pasrah dan menangisi nasibnya. Sementara itu di kampung, Ben masih belum lepas dari kebiasaan judinya. Namun Ben kaget ketika melihat video lain pertandingan kasurnya dengan Ana, padahal ia hanya menjual 1 videonya. Ben menaruh curiga pada Mando dan menyusulnya ke kota. Namun setelah ia tiba di Hotel California, Ben tidak menemukan Mando di situ.
Ben mencari-cari sampai tiba-tiba ia melihat Mando keluar dari klub malam. Tanpa basa-basi, Ben langsung menghajarnya. Mando yang merasa bersalah pun tak membalasnya, dan malah Mando memberitahu kalau Ana sekarang berada di tempat poltak. Ben pergi ke tempat poltak, namun Ben kaget ketika melihat Ana yang sedang dihajar habis-habisan oleh poltak. Ben mencari cara untuk menyelamatkan Ana. Sampai esok harinya, Ben diam-diam masuk ke rumah poltak untuk menyelamatkan Ana. Namun, pelarian mereka tak semulus janda muda, di mana mereka malah ketahuan oleh poltak dan anak buahnya. Sempat terjadi baku tembak sesaat, dan alhasil Ben berhasil melumpuhkan poltak. Namun saat ada kesempatan untuk kabur, tiba-tiba Ben tak bisa selamat, dan Ana terus berlari dengan rasa kepedihan yang begitu dalam. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film yang berjudul Sugapa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol green.